Kita hari itu benar-benar berharap bahwa permasalahan ini sudah selesai ketika Ustadz Adi Hidayat menyampaikan pengajiannya. Kita berharap ada klarifikasi di sana, namun ternyata di ujungnya beliau entah sengaja atau tidak tiba-tiba mengungkit siapa yang memotong video beliau. Seharusnya beliau cukup menyebutkan saja bahwa ada yang memotong video beliau tanpa harus menyebutkan alma maternya dari mana, orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudara sekalian, permasalahan antara Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz Salafi sungguh sangat membuat kita teriris, sungguh membuat kita merasa persaudaraan ukhuwah Islamiyah seperti tercabik. Apalagi sudah sampai ada yang mengecam, mengkafirkan dan lain-lain sebagainya. Padahal itu tidak perlu dibesar-besarkan. Memang ustadz-ustadz kita dari kalangan Salafi atau para Salafi Indonesia tidak bisa menerima ketika ada orang yang mengatakan ada surat musik di dalam Al-Quran atau ada sahabat Nabi yang disebut sebagai pemusik di samping Nabi. Maka perlu keluasan hati, perlu kelapangan dada untuk bisa menjalin kembali ukhuwah Islamiyah. Jadi penyebab utama pertengkaran ini terus berlanjut bukan hanya pada permasalahan halal atau tidaknya musik, tapi lebih kepada penamaan atau penerjemahan surat Asy-Syu'ara dan penyebutan sahabat Rasulullah SAW Hasan bin Sabit radhiyallahu an sebagai seorang pemusik. Nah, inilah yang membuat ustadz-ustadz Salafi tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat. Sementara itu, Ustadz Adi Hidayat dalam videonya yang beliau jelaskan dalam sebuah pengajian, bukan video klarifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz Salafi tersebut, bahwa musik bukan hanya dipahami sebagai apa yang kita fahami sebagai musik dalam bahasa Indonesia, tapi semua yang mengandung unsur-unsur irama, nada-nada tertentu, dan panjang lebar beliau jelaskan tentang pengertian musik. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah menjadi titik tengkar yang sepertinya tidak akan ada habis-habisnya. Ditambah Ustadz Adi Hidayat pun menyebutkan siapa, walaupun beliau tidak menyebut nama siapa yang memotong video beliau, walaupun beliau sebelumnya mengatakan tidak mau memperselisihkan, mempermasalahkan hal tersebut, tapi ketika beliau membawa skripsi menyebutkan lulusan mana orang yang memotong video tersebut, sehingga menimbulkan reaksi. Kita hari itu benar-benar berharap bahwa permasalahan ini sudah selesai ketika Ustadz Adi Hidayat menyampaikan pengajiannya. Kita berharap ada klarifikasi di sana, namun ternyata di ujungnya beliau entah sengaja atau tidak tiba-tiba mengungkit siapa yang memotong video beliau. Seharusnya beliau cukup menyebutkan saja bahwa ada yang memotong video beliau tanpa harus menyebutkan alma maternya dari mana, orang tuanya siapa, dan lain sebagainya. Siapa sih yang tidak kecewa ketika skripsinya di-print dibawa-bawa? Siapa sih yang tidak kecewa, yang tidak marah, videonya dipotong-potong lalu disampaikan sesuai dengan keinginan si pemotong tersebut? Maka tugas kita hari ini bagaimana kita bisa memaafkan kesalahan saudara kita, bagaimana kita bisa memaafkan orang-orang yang berseberangan dengan kita. Memang manhaj Ustadz Adi Hidayat dengan manhaj orang Salafi itu beda. Walaupun dulu pernah dianggap sama dengan ustadz-ustadz Salafi, tapi ketika dilihat ternyata
berbeda, maka biarlah Ustadz Adi Hidayat berjalan dengan manhajnya tersendiri, dan biarlah orang salafi itu berjalan dengan manhajnya sendiri. Biarlah Allah yang menilai siapa di antara keduanya yang paling baik, yang paling benar, dan siapa yang layak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Adi Hidayat, beliau sudah menjelaskan kenapa beliau menyebutkan bahwa Asy'ariyah itu sebagai pemusik. Sementara ustaz-ustaz kita di kalangan salafi sudah menjelaskan kenapa musik tidak bisa disamakan dengan syair. Syair ya syair, musik ya musik, tidak bisa disamakan. Maka ketika itu terjadi blok antara kedua belah pihak, maka disinilah perlu ada pihak yang berlapang dada untuk tidak membesar-besarkan masalah ini. Kalaupun memang kita mengatakan musik itu halal, atau kita mengatakan musik itu haram, ya sudah, kita membebaskan diri dari orang yang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi sahabat sekalian, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buat dakwah Islam itu menjadi indah, menjadi adem. Biarlah perselisihan ini terjadi di antara ustadz-ustadz kita yang di atas. Sementara kita yang di bawah cukup menerima apa yang dikatakan oleh ustadz kita. Kalaupun itu salah, maka tinggalkan kesalahannya. Kalaupun itu tidak sesuai dengan apa yang kita pahami selama ini, tolak yang tidak sesuai tersebut. Mari kita jadikan ukhuwah Islamiyah itu nomor satu. Sementara perbedaan itu kita taruh di satu tempat yang kita tidak bisa mengambilnya. Kita hari ini sangat butuh persatuan, kita hari ini sangat butuh perdamaian, kita hari ini sangat butuh umat Islam begitu menampakkan ukhuwahnya. Kita sangat butuh hari ini umat Islam itu nampak besar, bukan nampak saling berpecah belah. Sehingga tidak lahir dari mulut para musuh Islam bagaimana umat Islam mau membebaskan Al-Aqsa, bagaimana umat Islam mau menguasai dunia, bagaimana umat Islam menjadi Ustaziyatul A'lam, bagaimana umat Islam bisa menegakkan kembali syariat Islam, sementara masalah musik saja mereka tidak bisa bersatu. Saya sendiri kecewa dengan Ustadz Adi Hidayat yang tiba-tiba beliau menjelaskan siapa pemotong video beliau pada pengajian beliau hari itu, di mana kita berharap bagaimana Ustadz Adi Hidayat coba fokus menjelaskan tentang pengertian musik, pengertian syair sebagaimana yang beliau pahami dari yang beliau pelajari. Namun begitu beliau sampai kepada penghujung, beliau menyebutkan siapa yang memotong. Disitulah letak kekecewaan kita, sehingga pertengkaran ini berlanjut dan terus berlanjut. Bahkan di antara para pengikut ada yang sampai mengkafirkan Ustadz Adi Hidayat. Di antara pengikut Ustadz Hidayat, Kokam pun ikut turun tangan. Seharusnya hal ini bisa dibuat adem, bisa dibuat sejuk, sehingga ustadz-ustadz kita teruslah beliau mengajar ilmu pengetahuan, sementara kita para pengikutnya cukup mendengar saja. Kalau kita memang pendukung Ustadz Adi Hidayat, cukup mengikuti apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat, cukup mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau. Kalaupun kita para pengikut Ustadz Salafi, cukup mengatakan apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat itu salah, cukup kita menerima bahwa Asy-Syu'ara itu bukan surat pemusik, cukup kita menerima bahwa Hasan bin Sabit itu bukan pemusik Rasulullah. Siapa yang mengatakan Asy-Syu'ara itu adalah para pemusik, Hasan bin Sabit radhiyallahu an adalah pemusik, kita tolak itu tanpa harus memperpanjang masalah. Soal terima tidak terima itu soal nomor 2. Yang penting ukhuwah kita tetap berjalan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian, saudaraku dimanapun antum berada semuanya, mari kita reda permasalahan ini, mari kita ademkan permasalahan ini agar panasnya hati kita tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang menginginkan umat Islam itu terpecah belah.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah bisa mempersatukan kita, memberi petunjuk kepada kita, memberi hidayah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.